Hi everyone, I'm Sriwahyuni from UIN Dato Karama Palu. How's everyone doing today? I hope you all feeling great. So today I'm excited to share with you an effective language teaching method that can transform your classroom experience. Before we dive in, imagine a classroom where students are free to speak, discuss, and express their ideas in English. Wouldn't that be much more exciting and meaningful? So that's exactly why I want to introduce a language teaching method that supports this kind of environment. It's called Communicative Language Teaching Method or CLT. Okay guys, what is CLT? So, CLT is a teaching method that focuses on real communication. It's not only about grammar, but about helping students use English actively in everyday life. The main goal of CLT is to develop communicative competence, helping students become confident and fluent in expressing ideas, asking questions, and interacting with others in English. Okay, in CLT, the teacher acts more as a facilitator than a lecturer. The focus is on interaction and fluency rather than just accuracy. And then, making mistake is normal because it's part of the learning process. What matters most is the students feel encouraged to use the language. And then the implementation of CLT in the classroom involves a lot of student-centered activities such as pair work, group discussion, role plays, interviews, and games. These activities allow students to practice the language in real-life context, not just memorize vocabulary and grammar rules. Okay guys, one of the technique I use within CLT is the fishbowl technique. In this activity, students are divided into two groups. The inner circle actively discuss the topic, while the outer circle observe. Then, they switch roles. This way, everyone gets the chance to speak, listen, and learn from each other. By combining the CLT method with the fishbowl technique, we create a classroom that is more dynamic, student-centered, and focused on meaningful communication. Okay guys, to see an example of how I implemented this in the classroom, please watch the following classroom activity demonstration. Okay guys, enjoy for watching! First activity, guru masuk ke kelas dan menyapa peserta didik dengan mengucapkan salam dan dilanjutkan dengan doa bersama. And next, peserta didik diberikan pertanyaan oleh guru yang berkaitan dengan aspek diagnosis non-kognitif, like, how are you everyone? Are you feeling okay now? And are you ready to study now? Then, the teacher checked the students' attendance as a form of discipline. Selanjutnya, peserta didik menjawab pertanyaan pemantik terkait materi pada pertemuan tersebut, yaitu materi asking and giving opinion. And next, guru menyebutkan judul materi pada pertemuan tersebut, yaitu Asking and Giving Opinion. Lalu dilanjutkan dengan menyebutkan tujuan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Kemudian, guru menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari asking and giving opinion kepada peserta didik. Lalu, siswa diberikan sebuah kertas yang berisi tentang materi asking and giving opinion, yang mana meliputi fungsi dari penggunaan asking and giving opinion, kemudian beberapa contoh dari ungkapan-ungkapan asking and giving opinion. Lalu guru menjelaskan kembali satu persatu
isi dari lembar kertas yang mereka pegang. Di tengah-tengah pemberian materi, guru juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait materi, asking and giving opinion, dan siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hal ini dilakukan oleh guru untuk melihat atau mengukur sejauh mana siswa tersebut memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. The next activity is a discussion using the fishbowl technique. This discussion begins with guru memberikan instruksi kepada siswa untuk membuat sebuah lingkaran besar. Kemudian, pada kegiatan ini, siswa dibagi ke dalam 3 kelompok. Lalu guru menjelaskan tahap-tahap kegiatan selanjutnya, yaitu proses diskusi kelompok. Yang mana dalam proses diskusi akan ada presentasi hasil diskusi setiap kelompok. Untuk kelompok yang mempresentasikan tugas mereka akan membuat lingkaran kecil or small circle di dalam kelompok besar atau di tengah-tengah kelompok besar. Selanjutnya, setiap kelompok dibagikan topik yang berbeda, kemudian mereka diminta untuk berdiskusi dan membuat dialog dari hasil diskusi mereka, tentunya dengan menggunakan ungkapan-ungkapan asking and giving opinion yang telah mereka pelajari sebelumnya. Untuk kegiatan ini, siswa diberikan waktu selama 10 menit untuk mendiskusikan topik yang telah diberikan kepada mereka. Setelah berdiskusi, kelompok pertama diminta untuk membuat lingkaran kecil di tengah lingkaran besar. Kelompok kecil atau kelompok 1 mulai mempresentasikan hasil diskusi mereka atau dialog mereka. Kemudian, kelompok yang berada di lingkaran besar mengamati hasil diskusi kelompok 1, dan perwakilan dari kelompok mereka diberikan kesempatan untuk ikut bergabung pada lingkaran kecil ketika mereka ingin menyanggah hasil diskusi kelompok 1.
Setelah kelompok 1 selesai mendiskusikan hasil diskusi mereka, selanjutnya adalah kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi atau dialog mereka berdasarkan topik yang telah diberikan. Sama seperti sebelumnya, perwakilan dari kelompok yang berada di lingkaran besar diberikan kesempatan untuk ikut di dalam kelompok kecil untuk menambah atau menyanggah hasil diskusi dari kelompok 2. And the last, yaitu kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi atau dialog mereka berdasarkan topik yang telah diberikan. Dan sama seperti sebelumnya, di tengah diskusi, perwakilan dari kelompok lain diberikan kesempatan untuk ikut di dalam kelompok kecil untuk menambah atau menyanggah hasil dari diskusi kelompok 3. Setelah melakukan diskusi, siswa diminta untuk kembali duduk pada lingkaran besar. Kemudian, siswa diberikan tugas akhir atau evaluasi akhir sebelum menutup pembelajaran, di mana siswa diminta untuk menyebutkan atau mengutarakan sebuah kalimat yang mana berisi tentang ungkapan asking and giving opinion yang mereka ketahui. After that, before closing the lesson, salah satu siswa diminta untuk menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Setelah itu, peserta didik diminta untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan sebelum meninggalkan kelas, guru memberikan penguatan materi tentang asking and giving opinion kepada peserta didik. Lalu, untuk menutup kelas, peserta didik dan guru menutup dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama. Okay guys, that's all I like to say about communicative language teaching method and the visual technique. I hope it inspires you to create a more communicative and engaging learning experience. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time guys.